Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, hal apa yang menarik yang terjadi pada chapter 1106 ini dengan judul chapter Always Be On Your Side. Yap, chapter kali ini dimulai dengan komentar editor yang berkata, apakah itu kehadiran kapal musuh atau kawan? Dan yap, di panel itu kita melihat ada kapal yang datang menuju Pulau Eket. Dengan suara teriakan salah satu krunya berkata, "Oi, itu benar-benar terjadi, persis seperti yang dijelaskan di koran." Kemudian scene berpindah atau berlanjut kepada Luffy yang kembali ke ukuran normalnya di sini, dan para marine yang ada di sana terheran-heran dengan sistem pencernaan Luffy itu sampai mereka menduga apakah Luffy ini bukan manusia. Selain itu ya, di zat yang sama kemudiannya ada bom nyasar yang tepat mendarat di dekat mereka itu, dan itu ya membuat para marine keroco lainnya itu sangat panik. Dan dalam kepanikan itu kita melihat Luffy tertawa di sini dan telah memasuki mode gear kelimanya. Lanjut di halaman berikutnya kita melihat semua armada marine telah atau benar-benar telah menembak meriam mereka itu, dan terjadi ledakan di berbagai tempat di Pulau Eket. Sementara itu di sisi lainnya kita melihat Vegapunk ini ya berusaha mengkontak Atlas di sana yang mana mereka berada di udara. Vegapunk di sini berusaha berbicara melalui alat komunikasinya untuk berusaha menghubungi Atlas. Sementara itu, di sisi lainnya pula kita melihat ada Saturn yang kembali berkata, tembak ayah dan putri bodoh itu berkeping-keping, yang mana pasifista di sana benar-benar telah bersiap untuk menembak mereka, yaitu Kuma dan juga Bonnie. Tetapi di halaman berikutnya kita melihat mereka yang ada di udara, bahkan Sanji sudah cukup dekat dengan mereka itu ya, terdengar suara Vegapunk yang muncul dari alat komunikasi Atlas, di mana Vegapunk berkata, "Atlas, berikan itu kepada Bonnie." Dan tanpa basa-basi, Atlas paham maksud daripada Vegapunk ini, dan di panel berikutnya kita melihat ya Atlas berbicara kepada Bonnie kemudiannya tanpa teks dialog di sana, sehingga kita tidak mengerti apa yang tengah dibicarakannya. Namun di sini Bonnie tampak menyimaknya dengan seksama. Lalu di halaman berikutnya Bonnie berteriak ke arah para pasifista, yang mana Bonnie berkata, "Tolong jangan tembak kami ayah, tolong biarkan kami pergi dari pulau ini." Dan saat setelah Bonnie berkata itu ya, pasifista itu mulai merespon apa yang dikatakan oleh Bonnie. Sehingga di halaman selanjutnya, yaitu halaman ganda, entah bagaimana hal ini bisa terjadi. Begitulah yang dipikirkan oleh para marine. Semua pasifista yang awalnya mengeker Bonnie dan Kuma justru membalik badan mereka dan saat ini mengeker para marine. Tentu saja semua kroco terkejut dan boom, dengan imbanya ledakan besar terjadi dan serangan itu meluncur tepat ke arah kapal-kapal marine di tepi pantai. Kemudian memasuki halaman berikutnya dan juga masih di halaman ganda yang lainnya. Di halaman ganda itu ya kita masih full menyaksikan pasifista itu membombardir semua kapal marine yang berada dekat dengan garis pantai dan benar-benar menghancurkan mereka semua yang ada di atasnya. Dan di momen yang sama, di momen ini ya kita juga bisa mendengar suara hati dari seorang Vegapunk, di mana Vegapunk berkata seperti ini di dalam hatinya, "Aku hanya punya satu ketakutan, itu adalah jika Bonnie terbunuh oleh ayahnya yang begitu mencintainya. Kuma, aku tak akan membiarkan kau menyakiti putrimu yang begitu kau sayangi. Aku tak akan membiarkan tragedi itu terjadi. Itulah sebabnya aku membuat pasifista sama seperti Kuma. Aku memprogram individualitasnya pada setiap masing-masing unit mereka. Bahkan walaupun kekuatan terhebat dunia memberikan perintah, misalnya untuk memusuhi seluruh dunia, Bonnie, Kuma pasti akan selalu tetap menjadi ayahmu. Dan walaupun permintaan ini sangat egois, aku meminta kepadamu memahaminya. Tapi aku penasaran apa yang terjadi selanjutnya jika aku melakukan hal seperti ini." Dan ya, di halaman berikutnya
Vegapunk langsung dikasih paham oleh Saturn. Yap, kita melihat Saturn menyadari semua hal ini dan menusuk Vegapunk dari belakang di dadanya dengan kakinya itu hingga tembus. Dan ya, kita melihat ekspresi Vegapunk di sana serta pula teriakan daripada Bone. Lalu di sisi lainnya kita juga bisa melihat Franky dan yang lainnya berusaha menggapai Vegapunk. Namun Saturn di panel ini ya menyuruh Kizaru dengan berkata, musnahkan dia Kizaru sekarang juga. Dan Kizaru langsung meluncur dengan melancarkan serangan Yasakami no Magatama secara brutal ke arah mereka semua. Dan alhasil Atlas, Kuma, Franky tertusukan laser dari Kizaru. Bahkan di sini Sanji yang mampu menepis salah satu tembakan Kizaru, justru pada sisi lainnya juga terkena serangan Kizaru itu. Dan setelah aksi nge-spam laser tersebut dari Kizaru, Kizaru maju dengan teknik Amanomaru Kumonya dan sekejap berada tepat di depan Bone, bersiap untuk menebas Bone dan juga berkata kepada Bone, jika kau menyerah, ini tak akan menyakitkan Bonnie. Sementara itu, di sisi lainnya, Kuma sambil memeluk Bone berusaha melindunginya dari Kizaru. Namun di halaman berikutnya muncul tawa Luffy di sana dan membuat Kizaru menyadari bahaya yang datang kepadanya. Dan tepat sekali, tiba-tiba tinju Luffy Haki meluncur deras menghantam Kizaru tepat di wajahnya. Dan itu ya berhasil menerbangkan Kizaru jatuh ke bawah. Tentu saja kehadiran Luffy yang tiba-tiba ini atau mendadak itu ya membuat Bone bertanya-tanya kemana dia dari tadi. Sementara itu Luffy di sana tertawa terbahak-bahak dan dia juga berkata, perutku sudah kenyang, kekuatanku sudah pulih sekarang. Yang mana di saat yang sama tanah di sana menjadi karet dan berhasil membuat orang yang jatuh di udara mendarat dengan selamat. Sementara itu kita menyaksikan di panel berikutnya 3 kekuatan pihak pemerintah di saat yang sama benar-benar mengalami hasil yang sangat memilukan. Kapal armada terserang oleh pasifista. Saturn hanya melongok di sini dan Kizaru terkena hit dari Luffy dan duduk di sana. Oh ya, jika kita sadar, Luffy ini sering meninju kepalanya Kizaru. Apakah Luffy berusaha membuat Kizaru sadar akan ketololannya ini? Kenapa dia masih berpihak kepada World Government? Apakah begitu? Kemudian di halaman berikutnya, Bone menghampiri Vegapunk yang tergeletak di tanah dengan darah yang menggenang di sana. Di sana Bone menyuruh Vegapunk untuk segera lari agar selamat. Namun kemudiannya kita mendengar suatu irama Drum of Liberation, di mana irama itu ya membuat robot kuno di sana aktif, bahkan sempat mengeluarkan suara. Sementara itu di saat yang sama Bone melihat ke atas menyadari irama yang berbunyi itu. Dan Bone mulai mengingat kenangan bersama Kuma saat Kuma mengajari tarian Nika. Bone menyadari kalau dia saat ini tengah mendengar irama Nika. Kemudian di panel berikutnya yang mana ini merupakan halaman ganda, Bone melihat Luffy mode Nika dengan pose tarian Nika. Di sana Bone terkesima melihatnya. Lalu di saat yang sama di sini Vegapunk berkata, jadi kau baru menyadarinya ya Bone. Namun aku pun akhirnya baru bisa melihatnya langsung dengan mata kepalaku sendiri. Itulah Monkey D. Luffy yang diincar oleh Kuma selama ini. Dia adalah sosok Sun God Nika. Yang mana mendengar ocehan Vegapunk itu ya, Bone kaget berkata apa dan juga mengeluarkan liang air matanya di saat yang sama. Dan kita melihat panel yang cukup menarik di sini. Dan kemudiannya dalam kondisinya Vegapunk kembali berkata, kalau Kuma itu benar, Buster Call tak akan berpengaruh apa-apa. Orang-orang di seluruh dunia sudah berharap-harap akan kembalinya dia selama ratusan tahun ini. Kemudiannya scene beralih dan ini yang menjadi halaman terakhir pada chapter kali ini sekaligus halaman ganda yang sangat epic.
Yap, kita melihat kapal yang kita lihat di awal tadi di sini menunjukkan batang hidungnya. Terlihat kapal itu sangat besar dibandingkan dengan kapal Marine yang ada di sana. Yang mana di saat itu atau di saat yang sama kita mendengar kekacauan dari arah Marine, di mana ada laporan yang mengatakan ini adalah laporan dari pantai utara pulau. Tak salah lagi, tapi seharusnya mereka sudah bubar sudah lebih dari 100 tahun yang lalu. Sementara itu di panel berikutnya kita melihat kapal itu terus mendekat dan terdengar dari awak kapalnya yang berkata, apakah kita akan berhenti? Yang bener aja, rugi dong. Terus aja maju, jawab salah satu kru yang lainnya. Dan kemudiannya di panel berikutnya salah satu kru Chopper Marine di sana berkata, kenapa harus mereka ada di sini? Ke arah kita, tembak oi, tembak sial. Kenapa para raksasa ada di sini? Dan yap, kita melihat Dory dan Brogy muncul di sana. Terlihat di sana mereka berkata, beraninya mereka bertanya kenapa kita ada di sini Dory. Dan Dory menjawabnya, dunia ini ada beberapa hal yang dimana tidak ada bisa dihindari. Yang mana kemudiannya ada pengumuman resmi daripada Angkatan Laut yang berteriak, ini keadaan darurat, bajak laut raksasa ada di sini. Dan kemudiannya di panel terakhir pada chapter kali ini kita melihat Dory dan Brogy menyerang kapal tersebut. Dan juga mereka berkata sambil tertawa, kami datang untuk menemuimu Mugiwara, Dewa Matahari. Dan ya, chapter ini ditutup dengan komentar editor yang berkata harapan raksasa telah datang. Dan juga dengan kabar menarik lainnya kalau minggu depan libur. Dan ya, bagaimana menurut kalian chapter kali ini? Namun ada satu hal yang menarik di sini yang saya garis bawahi di sini. Melihat dialog di awal tadi ya, mereka yaitu kapal ini datang ke Egghead karena mereka mendapatkan info atau berita dari koran. Itu artinya tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang akan datang. Di mana alasan rombongan Elbaf datang lebih dulu karena Pulau Egghead dan Elbaf tidak terlalu jauh. Nah, yang jadi menariknya itu adalah di awal chapter komentar editor berkata musuh atau lawan. Dan kita tahu ya yang datang pada saat ini itu adalah kawan. Tapi bagaimana jika setelah ini adalah musuh? Karena tentu saja tidak hanya pihak teman Luffy saja kan yang membaca berita koran mengenai Egghead, ya kan? Dan ya, bagaimana menurut kalian?